Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa sekalian, hari berkah, bulan berkah, LDPWNU DKI Jakarta mengadakan berbagai macam acara, diantaranya 9 Syiar Ramadan. Malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Di antaranya adalah Ketua LDPWNU DKI Jakarta, Bapak Dr. Kiai Haji Masruhin MPDI. Selamat malam, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dan tamu kita juga yang luar biasa, Sekjen LDPWNU DKI Jakarta sekaligus merangkap ketua dari Syiar Ramadan penuh berkah ini. Dan di samping kirinya ditemani oleh Bapak Ustadz Nurul Jaman. Kiai, mohon izin, ini ada 9 program dari kegiatan LDPWNU DKI Jakarta. Insya Allah. Luar biasa sekali ya Kiai ya. Kiai, apa sih visi-visi dari kegiatan Syiar Ramadan ini Kiai? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, saya selaku Ketua LDPWNU ini tahun pertama kepengurusan kami. Di tahun pertama ini kita memang berikhtiar, visi misi kita al-harokah barokah, bahwa orang yang aktif pasti hidupnya itu akan berkah. LDPWNU secara tim itu sangat kompak, sangat utuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan dari berbagai macam event. Dari semua divisi sudah melakukan kegiatan itu. Nah, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita memang menggabungkan semua divisi untuk melakukan satu program, yaitu Syiar Ramadan. Dari berbagai macam usulan-usulan, kita ramu menjadi 9 program Syiar Ramadan LDPWNU. Ini kita di samping berikhtiar untuk menggerakkan teman-teman, berikhtiar juga untuk mengajak para agniya. NU itu kan duitnya katanya di mana-mana kan, tinggal bagaimana bisa ngambil apa enggak. Nah, ini kita jadi media panitia Syiar Ramadan yang telah kita tunjuk dengan ketuanya, makanya ketuanya langsung ini sekretaris LDPWNU, bukan orang divisi nih. Beliau ini sekretaris LD, orang nomor 2 di LDPWNU, langsung jadi ketua. Sekretarisnya Kiai Nurul Jaman juga wakil sekretaris. Jadi ini panitia inti yang benar-benar merangkul semua divisi untuk menyelenggarakan untuk suksesnya 9 program itu. Apa 9 program yang kita lakukan? Yang pertama, NU berbagi. Ya, nanti ketua lah yang cerita ya bagaimana teknis berbaginya. Tapi kita punya judul NU berbagi. Berbagi apa? Berbagi takjil tentunya. Minimal ya kalau sedekah takjil nggak bisa ya pengurus LDPWNU ya jejer di pinggir jalan. Kalau ada orang lewat senyum lagi ngapain Pak Kiai? Lagi sedekah senyum. Nah, kalau nggak ada. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sampai luber alhamdulillah. Tadi ada nasi, ada kue, ada macam-macam. Alhamdulillah berkahnya Ramadan, berkahnya ikhtiar. Kata Mbah Soleh Darat itu dari Semarang itu, wong obah mesti mama. Orang yang bergerak pasti itu akan makan. Ini sudah terbukti di LDPWNU, berbagi takjil sampai hari ini tidak pernah kekurangan untuk berbagi. Yang kedua, sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah kita senantiasa melakukan sholat tarawih berjamaah. Tentu NU Tulen. NU Tulen itu 20 plus 3. Kalau NU yang sudah setengah-setengah itu 20 diskon. Jadi 8 rakaat. Ini alhamdulillah kita 23. Dan ada sekali tausiah. Lalu selanjutnya ada pesantren Kilat Mu'alaf. Insya Allah kita juga ada divisi namanya Mu'alaf Center LDPWNU. Sudah mengislamkan beberapa orang. Ada dari Rusia namanya Gustav, ada dari Cina, ada dari Medan, dan ada dari Cina Betawi. Sudah 4 yang sudah kita syahadatkan, ikrarkan untuk masuk Islam. Nanti yang 4 orang itu bekerja sama dengan Mu'alaf Center yang ada di Jakarta, kita adakan pesantren Kilat Mu'alaf. Teknisnya nanti ke ketua pelaksana. Ada juga peringatan Nuzulul Quran yang sekaligus kita gandengkan dengan Lailatul Istimewa. Karena kita akan mengistiqomahkan
satu kegiatan kita istiqomahkan dari mulai kita lantik sampai kelak kita akan serah terima jabatan, yaitu Lailatul Istima. Lailatul Istima itu digandengkan dengan kegiatan peringatan nuzulul Quran. Ini juga nanti akan ada peringatan nuzulul Quran. Ada lagi bukber dan traweh bersama anak pang. Wah, ini luar biasa ini. Nanti itu anak-anak itu nggak ada yang pakai peci karena rambutnya berdiri semua. Ya bahasa yang sekarang hijrah, tapi kita tidak menggunakan bahasa hijrah. Kita menggunakan pokoknya anak pang yang mungkin banyak tato, mungkin pakaiannya biasanya sobek-sobek. Nanti kita ke sini, kita siapkan sarung untuk sholat taraweh, untuk sholat maghrib, buka bersama, dan sholat taraweh. Selanjutnya kita ada TOT pengobatan Qur'ani dan Tibun Nabawi. Jadi sekarang kan banyak orang kesurupan itu, ya. Jadi kalau Bu Khadijah itu sering menghadapi orang yang kesurupan, atau ibu-ibu pemirsa itu yang suaminya sering kesurupan, atau bapak-bapak yang istrinya sering kesurupan, ikut TOT ini. Nanti akan diajari tentang bagaimana ngusir jin. Nah, nanti di terapi, di ruqyah, katanya hilang suaminya. Oh, ternyata suaminya jin. Nah, jadi nanti akan diajari. Inilah LDPWNU. Yang selanjutnya ada pesantren Rutan. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Rutan kelas 1 Cipinang membuka pesantren Darut Taubah. Alhamdulillah kita sudah berjalan selama 1 minggu, hari Senin sampai hari Kamis setiap jam 9.30 sampai jam 10.30. Nanti materinya Pak Kiai Hamdan yang akan menerangkan. Kita akan ada khotmil Quran dan santunan. Ini akan kita lakukan insya Allah pada tanggal 24 Ramadan. Karena tanggal 25 Ramadan di kantor PWNU itu terawih terakhir di kantor, ya, bukan terawihnya terakhir di kantor, karena petugasnya pada pulang. Insya Allah malam ke-25 kita buka bersama, kita santunan, kita khotmil Quran. Monggo para agnia NU, para pengurus LDNU, pengurus PWNU, ataupun para simpatisan kegiatan-kegiatan sosial, kita berbagi untuk sesama, terutama adalah para mustahik yang rajin sholat tarawih di musola An-Nahdoh gedung PWNU ini. Yang terakhir, Tokso Ramadan Nada dan Dakwah ini juga insya Allah akan kita lakukan 2 kali, yaitu di peringatan Nuzulul Quran dan pada tanggal 24 Ramadan. Intinya 9 syiar Ramadan ini bertujuan untuk memberkahi kita semua dan memberkahi sesama. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa kegiatan LDPWNU DKI Jakarta, Masya Allah. Kiai, ada satu yang belum tadi dijelaskan, Kiai. Kayaknya tadi ada ngebakul, Kiai. Ngobrol bersama ulama dan Kiai NU. Ya, Kiai dan ulama. Menarik banget di bulan berkah ini, kemudian hari berkah, semua warga Nahdliyin bergotong royong untuk berlomba-lomba Fastabiqul Khairat. Kiai, apa sih kesan dan pesan ngebakul itu? Kayak saya tertarik banget gitu, Kiai. Monggo, Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, makasih. Bu Nyai Petija, Ketua LDNU, dan Kiai Nur Zaman, dan seluruh pemirsa NU Tulen dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sebetulnya ngebakul itu yang ini, karena ngaji bareng ngaji dan ulama, ya, ulama. Jadi ini ngebakul ini. Ini istilah baru yang dimunculkan Tulen, dan ini mungkin satu-satunya atau belum pernah dipakai oleh media-media yang lain. Jadi luar biasa. Yang pertama saya mau cerita begini, Bu Nyai, pada sebelum Ramadan, saya kalau malam itu bahkan di pagi hari saya biasa keliling-keliling dan biasa berjumpa dengan pedagang-pedagang kaki lima. Pedagang-pedagang mulai yang jalan kaki atau pakai sepeda ontel. Pas lewat depan rumah saya biasa ngobrol, nanya, Pak, ini jualannya kemana? Keliling-keliling, Mas. Dia jalan kaki, kayak jalan kaki. Kemudian dia cerita bahwa kadang sehari itu dapat keuntungan 20.000, maksimal itu ya kalau lagi beruntung ya dapat 50.000. Nah, saya tanya, modalnya apa Pak? Ya modalnya hanya jualan ini, sandal jepit. Sandal jepitnya itu katanya, itu kalau sudah 20 hari harus ganti, karena habis. Karena dia jalan ya sepanjang hari begitu, jadi habis sandalnya itu. Kalau enggak, ya sakit kakinya gitu. Sama modal air ya,
Air 1 botol Mineral. itu diminum sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore agar dia bisa bertahan. Kemudian saya nanya, terus makannya apa Pak? Dia cerita, saya kalau pagi beli gorengan satu yang harga 1.000, dimakan kemudian dia minum, ya udah nanti duhur satu lagi kemudian sore. Jadi dia hanya modal 3 gorengan itu dia makan pagi, siang, dan sore, kemudian dia dengan itu bertahan hidup dan bertahun-tahun begitu. Artinya begitu banyak di Jakarta ini orang yang dengan nasib yang luar biasa. Iya, oke. Kalau saya perkirakan sampai 30% mungkin orang dalam kesusahan di Jakarta ini. Maka hadirnya program berbagi dari Lembaga Dakwah PWNU ini di bulan Ramadan, berbagi takjil yang kita tadi ada di jalan-jalan, kita sore kita bagikan ya, itu betul-betul membantu. Oke. Dan pada saat kita membagikan, banyak itu yang nyamperin kita. Itu artinya orang-orang yang untuk berbuka saja nunggu gitu. Saya mau buka apa ini? Itu mungkin juga dari pagi belum mikir. Jangan-jangan saya hari ini tidak bisa berbuka. Tapi alhamdulillah dengan LDNU buka seperti ini, berbagi begini, akhirnya mereka nyamperin kita dan kita kasih. Iya. Ya mungkin satu box nasi itu ya. Mungkin untuk dirinya, juga untuk anak-anaknya di rumah. Jadi begitu kesusahannya orang di Jakarta hanya sekedar untuk berbuka. Maka kehadiran program Syiar Ramadan dari LD PBNU yang berupa berbagi ini sangat ditunggu. Mudah-mudahan besok tidak hanya segitu volumenya, tapi setiap hari terus meningkat. Amin. Amin. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, program santunan. Program santunan ini memang sangat ditunggu ya, karena memang tadi itu, sebagaimana sampaikan tadi, banyak orang-orang yang memang membutuhkan untuk disantuni. Ya. Terutama ini banyak sekali orang-orang di Jakarta nanti. Kalau kita hidup di Jakarta ini nggak pulang lebaran, nggak mudik gitu. Kita keliling ke gang-gang, itu banyak orang yang nggak bisa lebaran. Yang pada saat hari lebaran yang jualan, dan jualan cilok, apa segala macam gitu. Agar dia bisa menghidupi anaknya pada waktu itu. Jadi luar biasa. Nah, sungguh memprihatinkan kalau kemudian kita yang oleh Allah diberikan kenikmatan, diberikan sehat, diberikan akses jaringan dan kemampuan ini kemudian berdiam diri gitu. Maka tadi yang disampaikan Ketua LDNU itu bahwa kita harus bergerak ini. Ya, NU Tulen bikin seperti ini mungkin juga ini akan menarik ya. Jadi orang yang bergerakan, orang yang mendengarkan talk show pada malam hari ini mungkin akan merasa terpanggil, tergugah, sehingga kalau begitu saya mau terlibat, mau berpartisipasi. Itu kan akhirnya nanti NU Tulen ini betul-betul menarik sekian banyak agnia untuk kemudian peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu. Maka saya setuju apabila kemiskinan itu terbesar itu di DKI Jakarta, terutama di bulan Ramadan, Masya Allah. Kemudian kalau program-program yang lain seperti Nuzul Quran, kemudian untuk Ijtima, ini yang tadi sudah disampaikan Ketua adalah syiar keagamaan yang memang harus tetap kita gelorakan, karena mohon maaf Kiai, saat ini maraknya paham-paham radikalisme ini, paham radikal ini luar biasa. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan Islam moderat, Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin ini tidak disampaikan gitu. Maka dengan adanya kegiatan seperti malam ini, talk show malam ini bagian daripada mengisi ruang-ruang media sosial dan sebagainya, agar terisi oleh Islam-Islam yang polanya itu ya rahmatan lil alamin. Islam yang humanis, yang pro kearifan lokal, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan lain sebagainya. Ini mungkin bagian daripada upaya kita untuk mengisi semua ruang-ruang di masyarakat itu, agar kita isi dengan hal-hal yang positif, ya mengawal NKRI, ya bagaimana kemudian masyarakat yang tidak mampu kita bantu, ya bagaimana Ramadan tahun ini lebih meriah daripada tahun-tahun berikutnya. Dan insya Allah kalau kita panjang umur, LDPWNU nanti akan dipimpin oleh ketua kita untuk bikin program yang lebih meriah lagi pada bulan berikutnya. Dan banyak lagi kegiatan yang lain. Mungkin itu yang sekilas terkait dengan kenapa kegiatan ini kita selenggarakan gitu. Luar biasa sekali pergerakan dari Ketua Syiar Ramadan ini yang diketuai oleh Kiai Haji Hamdan Maulana. Kiai, ada hadis yang jika kamu memberikan kepada orang yang lapar, maka seperti engkau membangun masjid. Gitu ada nggak? Ya. Ya, jadi Masya Allah, bulan berkah ini kita isi dengan berlomba-lomba untuk berkegiatan yang positif, fastabiqul khairat. Nah, Kiai, tadi sudah dijelaskan tentang berbagi tersebut. Nah, untuk
teman-teman ini ada nggak sasaran santunan tersebut, sasarannya itu siapa aja, Kiai? Misalnya kan kalau kita mengadakan santunan, apakah anak-anak yatim, piatu, atau siapa, Kiai? Itu santunan itu yang sasarannya siapa untuk LDPWNU DKI Jakarta ini? Ya, sebetulnya santunan itu adalah bahasa lain daripada asnafus samaniyah. Jadi di dalam zakat itu ada 8 golongan yang menjadi prioritas dalam disantuni, untuk disantuni ya, mulai dari fakir miskin, kemudian ya ghorimin, kemudian fisabilillah. Jadi ada 8 golongan yang menjadi konsentrasi Islam untuk mempedulikannya. Ya kurang lebih santunan itu diarahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu begitu. Apa warga sekitar Rotan Kayu atau dari mana, Kiai? Sasaran yang itu? Yang diutamakan adalah warga sekitar. Oh, Warga sekitar sini, karena ya kita utamakan yang terdekat gitu. Benar. Pemirsa sekalian, kalau kita lihat tadi kemarin berbagi takjil itu bagi mereka yang sedang macet-macet ria, kemudian nggak bisa turun untuk minum tuh, Kiai, terus kita kasih gitu, mereka bahagia banget. Padahal cuma air, kemudian kurma dan kue-kue. Jadi mereka tuh pas berbuka, alhamdulillah ada ini gitu, ada yang dari kita gitu, dari LDPWNU. Luar biasa teman-teman sekalian, perjuangan dari ketua LDPWNU dan ketua Syiar Ramadan ini luar biasa. Tapi yang paling banyak perjuangannya beliau ini. Subhanallah. Karena yang merancang flyer semua dari awal beliau ini Kiai Nurul Zaman ini luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau kata Kiai Ketua LD itu, Kiai Nurul Zaman ini masuk surganya karena tangan. Kesan dan pesan dong dalam ini luar biasa nih teman-teman nih, hasil settingan dari sekretaris ini dituangkan dalam bentuk tulisan. Mungkin kalau dia berbicara agak sedikit malu-malu, tapi kalau beliau tuangkan dengan tulisan-tulisan luar biasa. Coba dong kesan dan pesan dalam membuat menjadi sekretaris gitu. Ketua yang galak. Semoga ini menjadi jariah kebaikan ya, buat semuanya. Ya, jadi gini, saat ini ada teman-teman dari dari beberapa pesantren ya di DKI itu minta pelatihan bagaimana bikin flyer yang bagus, dan yang disuruh ngelatih beliau. Jadi barokahnya NU, beliau ini sudah terkenal di mana-mana sebagai Kiai Flyer. Kiai Flyer. Kalau bahasnya Gus Dur itu kan ada model 4 kiai, ini jadi 5 sekarang ini. Kiai Flyer. Tangan beliau ya, Kiai. Ya mudah-mudahan nanti lah terus terang aja, memang kegiatan itu harus diawali dengan flyer. Dengan adanya flyer itu semua insya Allah akan menjadi mudah, karena memang eranya sudah seperti ini ya. Teman-teman sekalian, terakhir kita mau bincang-bincang tujuan dan kesan dan pesan dari Syiar Ramadan ini untuk Pak Kiai apa sih? Jadi tujuannya ya kita hanya media sebetulnya. Kita sebagai media antara pelaksana dengan akademia. Orang kaya membagi tanpa ada pelaksana juga bingung. Pelaksana membagi gak ada orang yang donatur juga, apa yang mau dibagi kan. Makanya ini pekerjaan yang kolektif antar semua bidang. Ada yang cuma manajerial, saya cuma ngomong-ngomong toh, ya kan? Kalau nggak dibikinin flyer juga omongan saya nggak nyampe ke orang. Kiai ini Kiai alam semesta ini, Kiai Hamdan itu. Jadi saya itu nggak ngerti tuh loh, kok nasi udah banyak. Ya itu udah karena kerjaan kita sama-sama ikhlas. Insya Allah kita sama-sama ikhlas karena lillahi ta'ala, karena semua semata-mata demi nama NU, bukan untuk kita. Mas Ruhin nggak ada apa-apanya. Yang Hamdan siapa? Kiai Nurul Zaman siapa? Tapi kita bawa gerbong yang sama, LDNU, yang malu NU. Makanya ini pengalaman saya jadi ketua LDPW itu 7 bulan, semua kegiatan itu ada kerikil-kerikilnya. Kegiatan ini alhamdulillah nggak ada. Makanya saya sering muji, ini kegiatan besar sekali. Pada pengalaman saya di LDPBNU itu saya 3 periode sebelum jadi ketua LDPW. Di LDPB itu terakhir saya wakil ketua 3 periode dan selalu jadi kepanitiaan. Kira-kiranya sebetulnya sudah ada kayak, cuman udah didoser dulu. Kerikilnya udah diremukin dari pasir ya. Jadi walhasil ini sudah full. Saya sering memuji, ini udah dingin, harus sampai terakhir. Ya, mudah-mudahan ada berkahnya. Berkahnya apa? Kita yang ngurusin dilalannya, ceramahnya laris. Insya Allah semua ada berkahnya. Intinya gini, Bu Khadijah dan pemirsa yang dirahmati Allah,
apa yang kita lakukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita capek untuk kita. Kita ngasih makan untuk kita. Orang lain cuma dapat sekali 2 jam udah lapar lagi. Tapi semua akan kembali kepada kita. Kalau kita berpikir, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, maka kita akan capek. Kenapa semangat? Kenapa kadang kita capek? Karena semangat. Kalau kita mikirin fisik, umur sama aktivitas, wah udah nggak terbentuk. Tapi semangat. Kenapa semangat? Karena pikirannya untuk saya. Kenapa saya makan? Untuk saya. Kenapa saya mau berobat sakit? Untuk saya. Begitu juga kenapa saya mau berbuat? Untuk saya. Nah begitu juga dengan pemirsa yang dirahmati Allah, ayo berbuat untuk jenengan. Orang lain hanya mendapatkan efek kecil sekali, tapi semuanya akan kembali. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Coba hanya 20.000 dapat pahala segunung. Nah, itu terima kasih Bu Khadijah. Hamdan, kesan dan pesan dalam melakukan syiar Ramadan ini apa Ki? Ya, jadi gini, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin berterima kasih kepada donatur ya. Khususnya kepada para donatur yang telah mensupport kegiatan ini, khususnya PWNU ya, PWNU yang luar biasa ini mensupport kita sehingga kegiatan ini berjalan karena memang support para kiai-kiai PWNU ya, jajaran Syuriah, jajaran Khatib, jajaran Tanfid, luar biasa ini. Terutama Ketua Kiai Samsul Ma'arif ini luar biasa mensupport kita, ya selalu menanyakan bagaimana. Alhamdulillah juga Ketua LD selalu membimbing kita untuk agar kegiatan ini betul-betul maksimal. Dan saya berterima kasih khusus kepada misalnya Bang Sira Prayuna, kemudian Kiai Jafar Sotik yang selalu mensupport kegiatan ini. Kemudian juga Pak Jan Farid, ini Pak Jan Farid luar biasa, setiap hari kirim nasi 100 bom itu luar biasa. Jadi saya terima kasih khusus dan sekaligus mendoakan beliau ya. Kemudian juga kepada sahabatnya Kiai Taufik Damas, ini bantu-bantu juga. Kemudian Kiai Ahmad Bedowi, kemudian Kiai Yusuf Mahmud dan Kiai Lutfi, pokoknya semua yang telah mensupport ini. Dan saya juga mengajak ini kepada yang lain-lain, kepada para agniya atau orang-orang yang punya keinginan untuk mensupport kegiatan ini. Khususnya ini saya mumpung ada di sini, mungkin ada orang daerah-daerah Tanjung Priok, karena kebetulan saya orang Madura punya ini. Jadi saya mengajak nih orang-orang Madura yang ada di Jakarta untuk mensupport kegiatan ini, karena kita juga menyiapkan rekening di WNU, jadi nanti bisa mensupport kegiatan ini melalui rekening di WNU. Saya mengajak semuanya, khususnya orang-orang yang hari ini bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk mensupport kegiatan ini. Mungkin itu saja, dan saya senang sekali menjadi panitia ini, ditunjuk oleh ketua untuk menjadi panitia syiar Ramadan ini, karena ini keberkahan yang luar biasa bagi saya. Alhamdulillah saya sehat. Kadang bulan Ramadan itu agak lemas, ini nggak bisa lemas, karena kalau mau lemas kita berkemudian sama bendahara Bu Nyai Novi Tasari ini, mana Kiai jam 11 malam akan telepon, biar bersama Kiai ketua dan lain sebagainya. Ini berkah luar biasa. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa Tulen, luar biasa sekali perjuangan dari orang-orang yang luar biasa ini. Semoga mendapatkan apa yang beliau inginkan dan mudahkan segala hajatnya. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali lipat di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian terima kasih juga kita semua untuk para donatur, semoga bersinergi antara yang media dengan agniya ya Kiai ya. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja dari kita. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada NU Tulen yang telah setiap hari memfasilitasi LDNU untuk ya selalu mengudara. Iya, mudah-mudahan NU Tulen makin tulen. Burung Miriam, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.